Baik, saya sapa teman-teman semua. Salam semuanya. Salam. Ya, salam abang kakak semua, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan mau mulai ibadah kita. Namun sebelum itu, saya ngajak teman-teman untuk bisa nyalain kamera mungkin ya, biar kita sama-sama bisa lihat muka-muka anak-anak Tuhan yang cantik, yang ganteng gitu. Dari sukacita kita benar melimpah malam hari ini. Bersama satu doa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur, bersukacita atas kasih rahmat-Mu yang sampai saat ini Tuhan masih terus Engkau alirkan atas kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami ingin mengucap syukur Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan kami. Kami minta lawatan-Mu Tuhan. Kami minta urapan Yesus, biarlah Engkau melayakkan kami. Biarlah segala dosa kami Tuhan Engkau ampuni, Engkau hapuskan, sehingga itu tidak menjadi penghalang-penghambat jamahan kasih setia-Mu. Ini kami Bapa, kami taruh hati dan pikiran kami hanya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita bersama-Mu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan Dia teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Yuk sama saudara yang terkasih, kita angkat pujian kita dari awal. Kita katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersama tak pernah ku ragukan kasih. Bersamamu Bapa,
kenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar melimpah bagi. Beri teman-teman saya ajak untuk menyembah Tuhan. Kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Hosana. Kami sembah. Kami agungkan Engkau Raja. Haleluya. Haleluya. Hosana. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Terima kasih. Agungkan namamu Raja. Haleluya. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, kami sembah. Kami muliakan Engkau Raja kami, Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang dipuja Tuhan, kami sembah. Engkau Raja, haleluya. Glory, glory ya Tuhan. Yesus, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Oh yang lain Tuhan. Kau yang lain kami semua kami puji, karena Kau yang ada aja yang utama. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dahulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Memulia nama besar, memulia namamu besar. Dia. Itu lagu untuk doa pembukaan saya percayakan kepada Bang Jainal.
Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat sepanjang hari ini Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagaimana ada itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sepanjang hari ini ya Tuhan kami sudah menikmati berkat Tuhan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini ya Tuhan kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai kami akhir nanti Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, juga para hamba-hamba melayani, baik itu pun WL ya Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, Engkau berikan urapan dari Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus yang baik dan terlebih-lebih ya Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada hamba-Mu ya Tuhan. Apapun hamba-Mu nanti yang Dia sampaikan kepada kami Tuhan, biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat doa syafaat ya Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik, saya sapa kembali teman-teman. Salam semuanya. Halo. Masih pada sukacita? Halo. Haleluya. Ya, Pak, yang mungkin yang benar-benar merasa sukacita, saya bisa merasa mungkin bisa langsung pasang senyum lebar di depan kamera. Kita akan mau bersorak memuji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Oke, teman-teman, kita angkat satu pujian lagi. Mungkin ini lagu yang udah sering-sering kali. Jadi ini juga sekaligus obat untuk teman-teman yang mungkin ada yang patah semangat, ada yang lagi sakit hati atau banyak hal, kegalauan, kebetean. Jadi kita luapkan, kita emosional kita keluarkan lewat pujian sukacita kita malam hari ini. Kita angkat pujian hati yang gembira adalah obat. Haleluya.
yang datang berikan pulang. Artinya biarlah Tuhan senang seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Kita lihat Tuhan kita. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Kita percaya bahwa segala apa yang sudah kita lewati saat ini sudah dimaniskan oleh Tuhan. Amin. 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 Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya, sukacitanya, semangatnya. Dan, Amin hambanya. Haleluya. Baik, dan saat ini kita akan mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu, saya ajak teman-teman untuk kembali menyiapkan hati, pikiran, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian lagi, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya pada. Yuk teman-teman, kita akan dari awal lagi. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Kita sama-sama katakan, kami percaya Tuhan. Percaya, katakan sama Tuhan, kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Baik, langsung saja kepada hambanya kami persilakan. Baik, mari kita berdoa. Ini pengakuan kami Tuhan bahwa hati kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan mampu mengumpulkan kami malam hari ini, meskipun lewat Zoom, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Berkati kami semua, alat yang kami gunakan, dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom, selamat malam. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Saya Efrianto, saya mengembalakan di Kalimantan Timur. Jadi saya berada sekarang di Kalimantan Timur. Kalau ada teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom ini ada di Kalimantan Timur, boleh mampir ke gereja tempat saya pelayanan. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu, ada yang sudah menikah kan di dalam ruang Zoom ini? Ada atau masih anak muda semua? Masih muda semua pimpinan. Masih muda semua. Baik, terima kasih. Kalau saya sudah menikah, satu dikaruniai Tuhan satu omongan, dan kebetulan lagi berlibur di Palu, di Poso. Karena istri saya orang Sulawesi Tengah, jadi dia sedang berlibur ke Palu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya berterima kasih kepada pengurus yang berkenan memberikan saya kesempatan. Jadi sekali lagi kalau ada teman-teman kalau mau mampir ke Kalimantan Timur, ke ibu kota yang baru, silakan. Karena tempatku dengan titik nol itu tidak terlalu jauh. Jadi teman-teman bisa mampir ke titik nol. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua dipanggil Tuhan bukan karena manusia, tetapi kita dipanggil karena kasih karunia-Nya. Dan saya melihat teman-teman kayaknya di dalam Zoom ini kebanyakan yang sudah sekolah teologi, bahkan sudah ada yang sudah selesai. Benar ya Bang? Karisma Jagete, sudah selesai kah? Kalau tidak salah sudah selesai di STT di bawah pembinaannya Pak Hermon ya? Benar sekali Bang. Baik, Benar, Bang. terima kasih. Jadi, ternyata anak didikan Pak Hermon juga ya? Saya nggak pernah diajar sama Pak Hermon, tetapi dia salah satu dosen di tempat saya berada dulu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya sebelum mengembalakan juga saya adalah salah satu dosen, dan kemarin saya mengundurkan diri juga dari tempat di mana saya menjadi dosen teologi, dan sempat saya memberikan beberapa mata kuliah kepada Pak Hermon karena waktu itu saya kaprodinya, jadi kaprodi teologinya waktu itu saya. Nah itu banyak muridnya di sini kayaknya ya. Saya lihat banyak muridnya Pak Hermon di dalam sini. Ada beberapa orang muridnya Pak Hermon. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema kepada kita malam hari ini adalah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Banyak orang mengatakan sekolah teologi ya khususnya itu sekolah buangan. Itu salah. Karena bukan itu. Kalau kita tidak panggilan, saya percaya kita tidak tahan di dalam sekolah teologi. Ada beberapa tadi yang sebelum kita mulai tadi ada yang bercerita sepertinya asrama itu seperti penjara. Kalau dia masuk ke asrama WL kita tadi ini ya kayaknya ketakutan banget masuk ke dalam asrama. Nah saudara, memang suka tidak suka kita itu harus dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan kita harus mewarisi karakternya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah terpanggil. Baik itu dalam bersikap, berkata-kata, dalam tingkah laku kita. Jangan sampai kita sering beribadah, tetapi karakternya tidak mencerminkan orang yang beribadah. Jangan sampai kita datang ke gereja, tetapi karakter kita tidak pernah mencerminkan orang yang mengenal Tuhan. Nah, sudah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke 30. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula,
mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dan bahkan kita mempelajari bahwa kitab Roma ini adalah salah satu kitab yang begitu luar biasa, di mana Paulus berapologetika dan dia membangun dasar teologinya di dalam kitab Roma. Biasanya kalau kita sekolah Alkitab, biasanya kita mempelajari kitab Yesaya lebih daripada kitab-kitab yang lain. Meskipun kita mempelajari kitab-kitab yang lain. Dan juga di Perjanjian Baru kita mempelajari kitab Roma. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kan yang terpaksa ikut Zoom malam ini? Atau saya mau ikut Zoom supaya saya kelihatan dengan teman-teman yang lain. Apapun motivasimu hari ini, tapi saya percaya kita semua dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Kalau kita berbicara tentang panggilan, berarti kita dikhususkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan mau memanggil kita, berarti kita dikhususkan atau dibuat spesial di mata Tuhan. Jadi ketika panggilan itu datang kepada kita, maukah itu kita jadi hamba Tuhan, maukah itu kita menjadi orang Kristen, maukah itu kita menjadi pelayan di gereja hanya pembawa kolektor, maukah itu kita di pelayan di gereja hanya pembawa kain pel, nikmati itu. Karena Tuhan sedang bekerja membentuk kehidupan kita. Panggilan berbicara tentang semua kekhususan, dikhususkan oleh Allah, menjadi alat baginya. Menjadi alat kepunyaannya, sehingga ketika kita berbicara panggilan, maka Tuhanlah yang mengundang saudara untuk bersama-sama menikmati pelayanan Tuhan. Siapa yang bisa tahan di dalam pelayanan kalau dia tidak mengandalkan Tuhan? Mungkin lari kali ya. Mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah sekolah teologi, kalau tiba waktunya kita praktek, hanya dua. Ada dua dalam benak kita. Saya diterima atau bagaimana ya? Saya nggak diterima. Ya kan? Karena saya juga sudah mengalaminya, teman-teman. Bahkan teman saya sendiri, dulu ketika kami masih berasrama, dia mau pulang kampung hanya gara-gara nyamuk. Kayaknya saya tidak panggilan deh. Saya pulang kampung aja. Nyamuknya banyak. Lalu mamanya bilang begini, baiklah nak, pulanglah kamu ke kampung. Tapi biarkan mama yang masuk asrama menggantikan kamu belajar teologi. Akhirnya anaknya tidak jadi pulang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang kita nikmati dalam panggilan kita. Dan banyak hal juga Tuhan kerjakan di dalam panggilan kita. Sehingga melalui panggilan kita, kita bisa menemukan jati diri kita. Tuhan mengundang saudara. Berbicara tentang panggilan berarti Tuhan mengundang saudara. Kalau kita melihat membedah perjanjian lama satu persatu. Dari Adam, Abraham, semua Tuhan yang memanggil. Artinya apa? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menemukan Tuhan tanpa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia itu. Makanya Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17 berkata, bukan kamu yang memilih aku. Itu jelas Alkitab mengatakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya, Tuhan sudah memilih kita. Maka jangan sia-siakan gitu ya. Jangan hanya gara-gara ketemu cowok ganteng, kau tinggalkan Yesusmu. Gara-gara Fortuner, kau tinggalkan Yesusmu. Terlalu hina. Kalau hanya gara-gara Fortuner mampir ke depan rumah, kau tinggalkan Yesusmu. Bagi teman-teman yang cowok maupun yang cewek, ini saya tegaskan. Bukan karena apa-apa. Anda itu spesial. Nanti parkir Fortuner di depan rumah lamar. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Fortuner ada di depan. Ya kan? Atau lebih ganteng. Coba lihat yang ada di dalam ruang Zoom ini. Ganteng-gantengan cowok-cowoknya. Dan cewek-ceweknya cantik-cantik kan? Udah kayaknya nggak seru. Lebih seru ini kalau apa? Kalau mau pindah gitu. Coba lihat, perhatikan baik-baik teman-teman, saudara. Kalau kita melihat, sepertinya agama sekarang sudah hanya sebuah candaan. Ya. Hari ini boleh kita mengaku Kristen. Besok kita boleh mengaku apa lagi gitu ya. Asalkan jangan mengaku aja nggak beragama gitu. Karena Indonesia tidak mengakui orang yang tidak beragama. Betul ya?
Betul ya? Haleluya. Indonesia tidak mengakui itu, yang tidak beragama gitu ya. Dan tidak juga menutup kemungkinan kita para hamba-hamba Tuhan ini juga kita bisa meninggalkan juga gara-gara mungkin satu dan lain hal, mungkin karena sakit hati dalam pelayanan, mungkin karena sakit hati sama anak gembala, mungkin karena sakit hati sama anak pemuda, mungkin buat ulah di tempat pelayanan. Kita itu diutus pelayanan, bukan diutus cari pacar. Jadi harus dibedakan ya teman-teman ya. Kalau kita diutus dari kampus itu bukan diutus untuk cari apa? Cari pacar. Kalau ada anak teologi di sini. Tapi kita diutus untuk pelayanan. Ya udahlah Pak. Karena sering ketemu, namanya juga sering ketemu. Bagi nomor HP gitu ya. Konseling Bang. Mau konselin apa? Aku baru diputusin gitu ya. Gak apa-apa sih. Lama-kelamaan, Bang boleh curhat lagi? Nggak boleh. Akhirnya, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Bukan kehendak dia loh ya. Jadi panggilan itu berbicara tentang dikhususkan oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dikhususkan Tuhan. Menjadi alat bagi. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini, teman-teman, ketika kita melihat ayat ini. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu, maka yang pertama, dia wajib mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengatakan saya dipanggil Tuhan, maka Anda wajib mengasihi Tuhan. Seperti apa kita mengasihi Tuhan? Makanya Markus pasal 11, pasal 12 ayat yang ke-30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Pasti anak teologi ini tahu ini. Kalau anak teologi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu dan segenap kekuatan. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan sampai ada nomor 2 di dalam hatimu. Kan kira-kira begitu ya? Bolehlah nomor 2 Pak, bro, gitu ya. Saya panggil bro semua lah ya. Karena sering sih saya khotbah di jemaat, jadi saya selalu panggil Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya, karena saya sering juga khotbah di jemaat di tempat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini perintah yang harus dikerjakan. Kalau nanti teman-teman menggali dalam bahasa aslinya, ini perintah yang harus dikerjakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Enggak Pak, hari ini aku nggak mau mengasihi Tuhan dulu ya dengan segenap hatiku. Alat atau begini, ada yang beribadah, tapi dia tidak mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Hitung-hitungan lah. Kalau pelayanan hitung-hitungan. Berapa bayar saya kalau PKA gitu kan? Bayar berapa? Wah, hebatnya. Mau bayar berapa? Harus mengasihi Tuhan. Jadi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dia wajib mengasihi Tuhan. Itu final. Tidak boleh ditawar-tawar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Artinya segenap jiwamu ini, segenap rohmu itu loh. Segenap akal budimu, pikiranmu. Jangan sampai malam ini ada di Zoom, tapi pikirannya, ini pacarku telepon ini gimana ini, mau angkat. Nggak enak gitu ya. Susah gitu ya. Badan boleh ada di kamera Zoom, tapi pikiran dan perasaan tidak ada di Zoom. Berhati-hatilah, gitu ya. Nah, itu mah udah sering gue dengar dari pendeta, gue dengar dari siapa, udah sering gue baca ayat itu. Betul. Tapi prakteknya ayat ini seumur hidup. Prakteknya ayat ini loh. Bukan orang yang hanya mendengar terus. Gitu ya. Dengar lakukan, dengar lakukan. Jangan dengar masuk keluar, masuk kanan, keluar kiri. Itu namanya bukan pendengar yang baik. Kasih Tuhanmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Iya, dikasihnya sih mana ya? Berat-berat gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang dan dipanggil sesuai dengan rencana Allah, kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, kita dipilih oleh Allah dari semula.
Artinya apa? Dalam kehidupan kita. Allah mengetahui sebelum Anda lahir pun Anda sudah mengetahui. Dan Allah juga mengetahui latar belakang setiap kita. Mungkin latar belakang kita dulu pencuri. Mungkin latar belakang kita pemabuk. Mungkin latar belakang kita suka melawat orang tua. Mungkin latar belakang kita suka buat onar di kampung. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan memilih kita. Dan Tuhan mau memakai itu untuk kemuliaannya. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan. Makanya Alkitab berkata tadi ketika kita membaca ayatnya yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Artinya Tuhan itu tahu kamu siapa. Nggak usah sembunyi deh. Kau sembunyi seperti apapun Tuhan tahu gitu. Nggak apa-apa Pak, sembunyi, aku pelayanan. Rajin pelayanan oke gitu ya. Tapi jangan juga rajin nonton film-film yang nggak yang tidak baik gitu. Rajin pelayanan. Karena orang yang rajin pelayanan belum tentu juga karakternya gitu. Bisa-bisa saja kita pelayanan hanya gara-gara pelarian. Aku mau pelayanan aja supaya saya tidak kelihatan ini apa yang saya buat. Bisa. Saya mau tanya kepada saudara, apakah ada orang di dalam gereja itu sudah benar? Belum sih. Memang gereja itu bengkel. Tapi jangan pura-pura terus gitu loh. Capek gitu. Capek Tuhan. Jangan lu pura-pura ngasihin Tuhan deh. Karena Tuhan itu tidak butuh kepura-puraanmu. Suatu hari kamu kelihatan gitu ya. Kamu menekankan kepada kita ini karena saya melihat beberapa teologi juga. Jangan jadikan alasan kita rajin pelayanan dan kita juga rajin menonton apa yang dibenci oleh Tuhan. Kita melanggar apa yang Tuhan. Rajin pelayanan sih ya. Dulu ini ya, ada dulu ini. Ini kisah nyata ini. Ada satu yang mimpin pujian. Di mimbar dia memakai bahasa-bahasa yang bahasa roh dan segala macam. Tahu nggak sebelum dia mimpin pujian dia nonton film porno? Tapi di mimbar dia angkat tangan dia berkata, haleluya. Kalau boleh bisa bergema itu kan. Wow. Tapi apa? Dia terikat dengan yang membinasakan dia gitu. Berhati-hatilah kita pelayan Tuhan. Jangan kita hanya layani Tuhan dengan nafsu kita aja supaya kelihatan. Aku hamba Tuhan loh. Kamu jago ya pelayanan. Belum tentu kita bolehlah kita jago di mimbar. Karena mimbar itu 1 jam. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Dan kita semua yang ada di dalam ruang Zoom ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dipilih Allah dari semula. Bukan berarti kita tidak punya kelemahan ya. Bukan berarti kita tidak punya kekurangan. Di dalam kekuranganmu itulah kita mengandalkan Tuhan. Di dalam kelemahanmu itulah kamu berdoa kepada Tuhan. Kamu minta Roh Kudusnya supaya Tuhan ya mengajar kita hari demi hari, mengingatkan kita hari demi hari. Ya. Yang ketiga yang kita belajar malam hari ini. Ketika kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah, maka kita pasti akan dibenarkan. Dibenarkan di sini bukan berarti kita udah layak benar ya. Karena kalau kita membaca beberapa buku itu manusia itu nggak ada yang layak sebenarnya. Tetapi Tuhan melayakannya dengan darahnya. Dibenarkan. Jangan mencari pembenaran diri sendiri. Kita manusia ini selalu cari pembenaran diri sendiri. Aku mau benar terus Dibenarkan. Karena pada dasarnya manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sudah jatuh ke dalam dosa. Mana mungkin orang berdosa dia bisa membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Mana mungkin kita yang berzina, kita bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan. Mana mungkin kita yang selalu menyakiti hati Tuhan, kita bisa benar di hadapan Tuhan. Enggak mungkin. Tapi Tuhan mau membenarkan kita.
Tuhan sayang kepada kita. Jangan sia-siakan kasih sayang Tuhan. Hanya jangan kalah dengan lagu-lagu apa. Jangan sampai ada yang di sini ya teman-teman, ini hanya intermezzo aja. Kalau ada yang pacaran di sini, nanti kalau kamu datang ke undangan mantanmu, kau nyanyikan lagunya. Kau titipkanlah dia ke sana kan gitu. Atau kalau enggak, kau nyanyikan lagu begini aja. So jaga baik-baik orang jodoh. Siapa suruh kau jaga baik-baik orang jodoh? Makanya banyak berdoa dong. Supaya kamu bisa jatuh di tangan yang tepat gitu loh. Dan baru penyesalan. Baru kau nyanyi lagu Judika lah. Tak pernah kau sadari. Ya kan? Sampai bantal itu menangis, ikut menangis. Kau lihat mati. Awal-awal kau pacaran kau melibatkan Tuhan. Setelah kamu hancur baru kamu melibatkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Gitu. Ya kan? Saya percaya kita semua itu dibenarkan oleh Tuhan karena kasih karunia. Kalau kita dibenarkan, jangan lagi ulangi dosa gitu ya. Jangan kau suka buat dosa terus. Gitu. Enak kok Pak, buat dosa. Ya. Jangan disengaja, terus menerus sengaja gitu ya. Enak ini dosa. Dosa itu apa hukumannya maut ya. Tapi banyak orang loh yang mau maut itu. Heran juga kita ini manusia. Ya Pak, kalau udah ada banyak orang yang bertobat kan kita nggak perlu berkhotbah lagi. Ya kalau udah banyak orang yang bertobat, Tuhan Yesus sudah datang, kita aman. Sama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau seandainya malam ini Tuhan Yesus datang, apa yang kita lakukan? Apa yang kita mau buat? Seandainya loh ya, Tuhan Yesus seandainya dia beritahu, hey, malam ini saya mau datang. Apa yang kita buat? Apa kira-kira yang kita buat? Tidur? Berdoa? Atau baru menyesali? Tuhan, tolong aku, Tuhan. Udah buat ini, buat itu, Tuhan. Tuhan bilang begini, aku tahu kok waktu kamu tidur sama si itu, waktu kamu sama si itu, aku tahu kok katanya. Waktu kamu mengkhianatiku, waktu kamu tidur di hotel sama siapa, gitu. Aku tahu gitu ya. Kalau berbuat sesuatu, kalau tidur di hotel sendiri sih nggak apa-apa. Tapi kalau tidur di hotel berdua tanpa hubungan pernikahan, wah itu bahaya. Baru 9 bulan. Ya kan? 9 bulan, Bu. Gitu kan? Nah, mari kita perlu menyadari bahwa kita itu. Makanya Ibrani pasal 10 ayat 26 mengingatkan kepada kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya apa? Ketika kita terus-menerus melakukan dosa yang sama, maka kita akan menuainya juga. Ibrani 10 ayat 26. Maka hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang aku mau. Kalau kita disakiti, ya jangan pakai pikir. Jangan pakai perasaanmu. Coba libatkan perasaan Tuhan ketika Anda berhadapan dengan masalah-masalah. Kita tidak mampu menjalani hidup ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mampu. Kita nggak bisa. Gitu. Kita manusia rapuh. Ya, ada satu cerita teman-teman yang dikasih Tuhan sebagai intermezzo aja. Ada satu opa. Opa ini dia suka sekali sop babi. Meskipun babi sekarang lagi heboh-hebohnya ya. Rendang gitu ya. Nah, ketika opa-opa ini suka daging babi, dia ikut dalam sebuah persekutuan gitu ya. Ada undangan lah pernikahan. Ketika undangan pernikahan ini datang kepada opa ini, dia hadir. Ketika dia hadir, dia datang ke depan, dia ambil makan, antri ambil makan. Kebetulan di depannya itu, di depan opa ini ada sop babi. Ketika sop babi ini ada, diambil lah opa ini, ditaruh di mangkok. Ya. Ada sekitar 15 menit dia di depan
tempat sebabi ini. Yang di belakang pusing. Kok opa ini lama benar? Apa yang dia lakukan ini di sebabi ini? Ya kira-kira begitu. Ketika dia sampai, dia bilang begini, ada yang beranikan diri. Opa, kok lama betul di depan sebabi? Mohon maaf nak, gigi palsunya opa udah jatuh di dalam sebabi ini. Gak ada lagi yang berani memakan sebabi itu. Itu hanya intermezzo ya. Jadi jangan ditiru. Nah, yang terakhir. Biasanya yang terakhir ini adalah yang ditunggu-tunggu. Dan saya apalagi anak-anak muda ya. Lalu yang terakhir kan, kau yang terakhir gitu ya. Sambil nyanyi lagu lagi ya. Lagu rohani gitu ya. Yang paling sadis lagi anak-anak teologi itu kalau cintanya ditolak, ayat Alkitab berfungsi gitu ya. Berhati-hatilah ya. Kalau udah ayat Alkitab berfungsi gitu ya. Cinta ditolak, ayat Alkitab berfungsi. Wah gitu ya. Aku mengucap syukur kepada Allah. Setiap kali aku mengingat kamu, dikirim gitu ya. Lalu dikirim Amsal gitu ya. Dari semua wanita yang aku kenal, hanya kamulah yang paling the best gitu ya. Wah, kutip ayat supaya masuk gitu. Yang paling sadis buat anak teologi. Jangan kau datang nanti di samping temanmu yang sedang berdoa lalu bilang, Tuhan berbicara kepada saya tadi malam. Kita berjodoh. Berhati-hatilah ya. Iya gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Biasanya yang tertawa-tertawa itu mungkin channel katanya kan. Hati-hati kamu channel ya. Iya kan, hati-hati gitu. Karena saya itu sudah pernah jadi bapak asrama. Saya jadi bapak asrama itu sekitar 2 tahun. Jadi saya tahu betul kelakuan anak-anak mahasiswa itu begitu sadisnya gitu loh. Makanya saya berani berkata, kamu boleh sekolah teologi. Tapi karaktermu kalau tidak sekolah teologi, bohong gitu. Ada yang panggil, halo papi. Papi sudah makan bro. Gitu ya. Setiap hari angkat tangan gitu ya. Setiap hari berdoa gitu. Tapi tidak mencerminkan gitu. Ya kan? Tapi tidak mencerminkan seperti panggilan Tuhan gitu ya. Mami gitu. Kalau udah putus kamu jadi janda dong. Jadi duda. Ya kan? Mami papi. Belum menikah aja mami papi. Orang yang menikah aja belum tentu panggil mami papi. Mami sudah makan. Wah. Nanti kalau putus resiko gitu ya. Nggak ada di ruang tunggu ini. Nggak ada itu. Nggak ada. Amin. Nggak ada yang dari dalam rumah. Jadi Anda dibenarkan Tuhan itu karena kasih karunia. Haleluya. Walaupun kita sering menyeleweng gitu. Yang terakhir. Kalau kita belajar dari ayat ini, maka panggilan kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah dan kita dimuliakan. Wes, langsung disimpulkan sama Bang Karisma. Karisma ini. Siapapun kita katanya ada di dalamnya gitu. Kan cuma hanya saya bilang gitu. Bukan saya pojokin teman-teman yang teologi ya, bukan. Cuman itu kenyataan gitu ya. Sampai saya itu pusing menghadapi anak teologi. Gitu ya. Lebih baik kita hadapi anak muda dibandingkan kita menghadapi anak teologi gitu. Padahal mereka bilang, kasih karunia Pak. Kan Tuhan Yesus pengampun Pak. Tiba diskorsi. Aduh, dosa-dosa kita yang gak punya kasih. Mereka kejam. Mereka ini dendam sama saya. Elunya aja yang gak bertobat. Dimuliakan oleh Tuhan. Nah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, pasti ada kemuliaan di dalam. Anggaplah tantangan pelayanan itu sebuah kemuliaan bagi kita. Karena tidak ada kemuliaan tanpa salib. Bukan berarti saya aja teman-teman menderita ya. Jangan nanti bilang dia aja saya menderita. Enggak. Artinya dimuliakan, Tuhan membuat Anda yang tidak dikenal menjadi dikenal gitu. Tuhan mau memberikan penghargaan kepada saudara. Dia mau memberikan sesuatu yang berharga bagimu, bagi saya, bagi kita semua. Dia berkata, inilah buat kamu ya nak, terimalah. Gitu ya. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, tujuannya adalah kemuliaan.
Dan Tuhan akan mampu membuat saya dan saudara naik, dan Tuhan juga mampu menurunkan saudara dan saya. Jangan kita anggap terus, aku mau naik terus, nggak bisa. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini saya mengingatkan kita, tetaplah dalam kehidupan kita sehari-hari membawa karakter Tuhan. Soalnya yang masuk surga itu orang yang punya karakter Yesus loh ya. Iya. Makanya tuh Yesus bilang, ketika kita melihat pembacaan, kita melihat, ikutlah aku. Ikutlah, belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya pun sedang bergumul. Sekalipun saya sudah jadi gembala, saya pun bergumul. Gitu ya. Setiap hari kita bergumul. Semakin kita kenal Tuhan, maka semakin iblis juga akan mau menghancurkan kita. Semakin kita mau berdoa, semakin banyak cara iblis untuk menghancurkan kita gitu ya. Maka lawanlah dia dengan kuasa firman Tuhan. Kalau Anda malas baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa melawan iblis? Ya, lawanlah dia dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya firman yang singkat malam ini mengingatkan kita kembali bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Tidak terkecuali baik yang teologi maupun yang nggak belajar teologi, sama semua. Ya, apalagi gitu ya, maksud saya yang sudah sekolah teologi aja bisa begitu gitu. Apalagi yang nggak pernah masuk ke asrama teologi ya. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah keriaman dalam penuh yang menutup kita dalam doa ini. Karena saya lihat gembira betul di malam. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Banyak hal yang memberkati kami terlebih-lebih dalam setiap panggilan kami. Dan juga setiap karakter kami ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini menjadi sulung dan obor dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih buat hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu dalam pelayanan yang Dia layani saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar malam hari ini, kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Baik, amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan teman-teman semuanya. Haleluya. Baik, terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kita oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah, sangat memberkati kita semuanya, sangat memotivasi kita. Apalagi kita yang masih anak-anak muda ya, mulai dari apalagi dari temanya tadi, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kita jangan, terus firman Tuhan juga ada firman Tuhan juga berkata bahwa banyak yang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Jadi teman-teman, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini, jangan hanya berlalu begitu saja, kita aplikasikannya dalam keseharian kita, biar kita jadi umat-umat terpilih di dalam Tuhan. Hambanya diberkati selalu, keluarga, pelayanan, dan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi ke depannya. Dan biarlah segala berkat jasmani rohani terus dialirkan atas hambanya. Tuhan berkati. Dan saat ini teman-teman semua, kita akan masuk dalam sebuah syafaat. Nanti baru pengumuman dan kesaksian sharing-sharingnya ya teman-teman. Kita akan masuk ke doa syafaat dulu. Dan untuk doa syafaat, untuk Kak Eriwati Waruhu, kami silakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin langsung saja kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau didoakan, disilakan. Halo, suara saya kedengaran tidak teman-teman? Kedengaran Kak. Kakak. Silakan.
Arta mungkin banyak pergumulan ini Arta. Oke, yang menjadi pokok utama kita dulu untuk rencana kita ke Nias Utara di tinggal 2 hari lagi ya. Besok sama hari Sabtu itu puncaknya tanggal 18. Yang pertama menjadi pokok doa kita adalah yang pertama kesetiaan pengurus dan anggota bersama tim yang akan ke NISU, itu untuk pokok doa yang pertama. Yang kedua, perjalanan tim yang akan ke Ombolata, kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Yang ketiga, berdoa buat saudari Destin dan Paud yang dia pimpin termasuk anak yang sedang belajar. Yang keempat, berdoa buat masyarakat gereja anak-anak muda yang ada di Ombolata. Yang kelima, berdoa buat semua donatur yang sudah mendukung pelayanan ini. Itu aja, Kak. Yang lainnya tidak ada atau masih ada yang lain ini? Selain Arta, yang lain yang mungkin sedang bergumul tentang sekolah, masa depan. Dari saya, Kak. Oh, Triaman. Ya. Iya. Saya menambahkan pokok doa ya dari Bang Jainal tadi. Berdoa buat persiapan teman-teman yang akan ke Nias Utara. Itu daerah Membilata, jadi kalau yang lebih terkenal itu di Aralahewa, di persiapan itu. Yang menjadi pokok doa pribadi, secara pribadi berdoa untuk pelayanan untuk bulan depan dan bulan-bulan berikutnya, dan kiranya Tuhan menolong juga dalam perkuliahan dan apalagi dalam hidup berasrama. Oh, mantap. Semangat terus ya. Kamu bisa. Pokok doa. Terima kasih. Yes, next yang lain. Baik, salam selamat malam Pak. Saya Benedikta. Suka minta dalam doa, minta dukungan doa dari abang kakak semuanya bahwa kemarin saya kami keluarga besar mengalami duka di mana paman dan kakek saya, bapak paman saya sama paman saya langsung meninggal. Meninggalnya itu gimana ya ceritanya? Kakek saya meninggal hari yang di Dangagari itu ya? Hah? Yang di Dangagari itu bukan sih? Iya Kak, itu paman saya. Iya. Iya. Dan hari Sabtunya paman saya lagi meninggal. Padahal kakek saya belum dimakamkan Kak. Jadi minta dalam doa kiranya Tuhan yang selalu memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga besar kami. Dan seterusnya minta dukungan doa di mana dalam kejadian tersebut nenek jadi kurang sehat. Jadi ya terbawa penyakit lah ya menghadapi masalah dan godaan tersebut. Jadi minta dukungan doa, seterusnya minta dukungan doa juga buat keluarga saya dan juga keluarga kami yang di sini. Seterusnya buat studi. Demikian. Shalom. Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan. Satu lagi Kak, saya lupa. Siapa ini? Masih orang yang sama Kak. Ya. Berdoa buat bro ya, Bang Da si yang ulang tahun hari ini, Bang Susi. Jadi Bang Soji? Iya Kak. Oh, oke. Biar dapat jodoh. Wow. Itu saja dari Triaman. Iya Kak. Kasih. Oke, yang lain.
Apakah sudah tidak ada lagi teman-teman? Sip ya, Arta ya. Oke teman-teman, jadi beberapa yang menjadi pokok-pokok doa kita di malam hari ini. Mari kita bersatu hati bersama untuk berdoa baik dalam rencana ke Nias Utara ini, khususnya ke Om Belata, juga kekompakan tim, bahkan kita juga berdoa buat Saudara Destin yang saat ini sedang mendirikan PAUD, bahkan anak didik juga yang sedang dididik saat ini kita berdoa bersama, bahkan untuk tenaga kerjanya juga kita berdoa. Begitu juga buat masyarakat, gereja, bahkan anak-anak muda yang di Om Belata kita berdoa bersama teman-teman. Dan kemudian kita juga berdoa buat Saudara Triaman tadi dalam Banua, dalam pelayanannya, bahkan dalam studinya. Juga teman kita yang ulang tahun hari ini. Bahkan kita juga berdoa buat Saudara Benedikta, di mana keluarganya sedang mengalami duka beberapa hari yang lalu. Mari kita tundukkan kepala kita hisapkan hati, dan kita berdoa bersama teman-teman. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau di malam hari ini Engkau mempertemukan kami satu dengan yang lainnya lewat via Zoom. Kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat teramat baik di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni setiap kesalahan kami, kelalaian kami di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Engkau layakkanlah kami pada malam hari ini untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa khususnya untuk komunitas OSBK saat ini yang sedang merencanakan untuk pergi ke Nias Utara ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan Engkau menyertai, memberkati, dan memberikan kesetiaan lebih khusus kepada pengurus OSBK ini Tuhan. Kau terus berikan mereka hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga dalam setiap rencana-rencana yang mereka rencanakan untuk kemajuan komunitas ini ya Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin setiap mereka ya Tuhan, bahkan setiap kami yang ada di komunitas ini, sehingga kami boleh bergandengan tangan bersama dalam memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kepergian ke Nias Utara, lebih khusus ke Om Belata, kiranya Tuhan Engkau tolong dalam perjalanan, Tuhan Engkau sertai, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, bahkan kematian yang mendadak Tuhan. Kiranya penyertaan dan kasih setia Tuhan menuntun setiap mereka yang akan pergi ke sana Tuhan, sehingga mereka boleh bertemu saudara-saudara kami yang ada di Om Belata dengan selamat dan dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Saudara Destin yang saat ini sedang melayani, sedang memimpin PAUD ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong Saudari Destin, Tuhan Engkau pakai Kak Destin menjadi hamba yang setia dalam melayani Engkau. Engkau pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lebih khusus kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya PAUD yang sedang ia didik, Tuhan Engkau memberkati, Engkau Tuhan memberikan mereka kecerdasan bagi anak didik ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan juga memberkati tenaga kerja yang saat ini sedang Tuhan membantu Kak Destin dalam memulai
sekolah PAUD ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kerjasama yang baik Tuhan antara satu dengan yang lainnya, segala apa yang mereka rencanakan ke depan ya Tuhan itu bisa terlaksana, terwujud untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala dana yang mereka butuhkan kiranya Tuhan Engkau sediakan, kiranya Tuhan Engkau menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar mereka ya Tuhan, di sekitar kami semua untuk menjadi berkat Tuhan demi kemajuan PAUD yang sedang didirikan oleh Saudara Destin saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat masyarakat gereja, bahkan anak-anak muda yang ada di Ombelata saat ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka, kiranya Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang selalu menyertai kehidupan mereka, dan Engkau Tuhan yang memberikan mereka hati yang cinta akan Engkau ya Tuhan seumur hidup mereka. Bahkan biarlah anak-anak muda yang ada di Ombelata saat ini menjadi anak muda yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para donatur di OSBK ini yang sudah mendukung, mensupport pelayanan sampai saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan Engkau balaskan setiap kebaikan hati mereka, bahkan dalam setiap rumah tangga pekerjaan mereka, bahkan usaha mereka Engkau balaskan berlipat kali ganda kepada setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara Triaman saat ini dalam pergumulan hidupnya Tuhan, pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan kesetiaan dalam melayani Engkau kepada saudara Triaman. Bahkan Tuhan Engkau pakai saudari Triaman menjadi lebih lagi Tuhan di dalam melayani Engkau. Bahkan dalam proses studinya saat ini, kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau berikan ya hikmat, kebijaksanaan yang daripada Engkau, bahkan ide-ide yang baru yang daripada Tuhan Engkau anugerahkan kepada saudara Triaman, sehingga saudara kami Triaman ini boleh Tuhan menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan memperoleh kesuksesan bahkan hasil yang memuaskan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami yang saat ini hari ini berulang tahun, yaitu buat saudara Sozi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan terus tambahkan umur panjang, kesehatan yang daripada Tuhan Engkau terus tambahkan, bahkan Tuhan juga Engkau memberkati masa depannya, bahkan keluarganya, bahkan rencana-rencana ke depan Tuhan Engkau memberkati semuanya. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat saudari Benedikta, di mana saat ini Tuhan keluarga besarnya sedang mengalami duka cita yang sangat dalam ya Tuhan, di mana kakek dari Benedikta ini serta pamannya telah berpulang kembali kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini keluarga sedang Tuhan mengalami frustasi, mengalami stres, bahkan mereka sedang dalam keadaan lemah secara fisik. Kami berdoa Tuhan, kiranya jamahan Tuhan, Engkau jamah setiap keluarga ini ya Tuhan tanpa terkecuali. Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Engkau berikan penghiburan yang daripada Engkau sehingga keluarga ini boleh dikuatkan oleh Tuhan, boleh Tuhan mengalami pemulihan yang daripada Engkau, dan Engkau juga berikan pengertian Tuhan bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang tidak selamanya hanyalah sementara. Untuk itu Tuhan ajarlah kami sebagai orang yang masih hidup saat ini untuk tetap bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui, untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajarlah kami untuk terus Tuhan mengandalkan Engkau dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut kapan kedatangan-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Ya Bapa, ya kami juga berdoa buat saudari Benedikta, Engkau Tuhan terus memberkati studi, bahkan masa depannya, kiranya Tuhan Engkau berikan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu, semua seruan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Kak Erigatio yang sudah bawa kita dalam doa syafaat. Baik teman-teman, dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari si kerohanian. Kami kasih waktu. Silakan.
Salam. Terima kasih Bang Koinonia. Untuk malam ini sangat luar biasa puji-pujiannya. Semoga ke depan lebih luar biasa lagi. Oke, terima kasih juga buat Bapak Pendeta Muda, Om Efrianto Hia. Semoga terberkati, baik itu pelayanan, keluarga, maupun segala urusan dipermudahkan bagi beliau. Untuk Erliwati, terima kasih Kak untuk doanya malam ini. Semoga Tuhan mendengar setiap doa-doa kita yang kita panjatkan malam ini. Terima kasih untuk pelayanan malam ini. Kami sangat bersyukur dan bersukacita atas kehadiran kita malam ini juga. Dan sebagai pengumuman untuk jadwal ibadah, mungkin hari Kamis akan tetap ibadah seperti biasa dengan jam biasa juga, jam 19.30 kita udah bisa join bersama kembali di hari Kamis, dan selamat untuk hari Kamis kita kembali bertemu lagi. Mungkin sebagai tambahan nanti saya serahkan umumkan yang pelayanan hari Kamis depannya. Mungkin itu saja dari saya, dan saya serahkan kepada Saudari Benedita. Terima kasih. Halo, Kak Benedita masih ada di tempat? Halo? Masih kedengaran suara saya? Halo? Selamat. Halo. Oh ya. Kak Benedita masih di tempat tidak ya? Kita lagi ada kesibukan kali. Mungkin nanti akan Kak Benedita komunikasi dengan tim Bang Triaman Talembanua untuk infokan itu. Sekarang kita serahkan ke pengurus yang lainnya. Bagian pengurus yang lain diserahkan. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih sebagai pengurus kepada Bapak Pendeta Muda Abang Efrianto Hia. Terima kasih pelayanannya malam ini sangat luar biasa. Diberkati Tuhan terus keluarga kecil Abang, diberkati juga pelayanan yang ada di Kalimantan saat ini. Semangat terus dalam pelayanan, dan terlebih-lebih buat saudara Koinonia yang sedang berjuang dalam perkuliahan, dan terlebih-lebih juga buat kakak Erliwati Waru yang sedang dalam pelayanan. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan. Adekoi mainkan gitar ya. Karena berhubungan juga ada teman-teman yang sedang berbahagia malam hari ini, atas nama kakak Sosi Baene yang sedang bertambahnya usia, dan mari kita merayakannya bersama-sama. Mari kita menyanyikan Happy Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Tiup lilinnya. Sekarang juga. 1, 2, 3. Baik.
Kami mewakili saya mewakili para pengurus mengucapkan happy birthday buat Bang Sozi Bene. Sehat selalu, diberkati dalam pelayanan, tetap semangat melayani Tuhan. Semoga banyak jiwa-jiwa yang bisa dijangkau. Ayat emas buat malam ini buat Abang Soji, Amsal pasal 3 ayat 16. Tidak ada kado dari kami, hanya doa yang bisa kami panjatkan buat Abang dan semoga cepat dapat jodoh yang tepat. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang mau mengucapkan anggota, sahabat karibnya, ada Bang Adri Gula nanti. Mungkin dari para anggota dulu, silakan memberi ucapan ulang tahun buat Bang Sozi Tain. Pilih aja Bang Arta, mungkin mewakili aja. Mewakili anggota KKR Liwati Baru. Udah ada di chat. Selamat ulang tahun buat saudari Sozi yang ulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu, diberkati terus dalam masih studi apa sudah bekerja ini? Sedang pelayanan di bagian lembaga misi. Ya, diberkati terus dalam pelayanannya, apapun pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati, masa depannya juga Tuhan berkati, dan segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Makasih Kak Erliwati, sudah mewakili anggota-anggota, dan ini dari cowok ya, biar aku pilih-pilih dulu. Ade hukum Ade Tri Putrandoro. Suaranya nggak ada. Halo, kedengaran nggak Bang? Halo. Nah, baik. Selamat ulang tahun buat Bang Soji, panjang umur dan sehat selalu. Semoga pelayanannya makin lancar dan semoga apa yang disemogakan dapat terkabulkan. Sekian Bang. Makasih sudah mewakili para cowok-cowok, dan kita akan mau dengarkan dulu dari sahabat karibnya yang bernama Kak Adri Gule, karena ini sahabat karibnya ya yang sedang bersama-sama sedang berjuang. Ayo Kak Adri Gule. Udah di mute Kakak. Oke, shalom. Shalom. Iya, saya memang temannya Soji, tapi kalau kita di grup ini ya, kita berteman semua ya. Tidak ada dibeda-bedakan. Amin. Amin. Iya. Mana Sojinya juga, nggak nampak. Hamba Allah. Selamat ulang tahun ya Kak Soji. Doa kita yang terpenting adalah kesehatan, diberkati dalam setiap pelayanan yang ada sampai saat ini, mungkin bergabung di lembaga misi, supaya Tuhan terus tolong berkati, supaya menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin rencana ke depan bisa bergabung, ya puji Tuhan. Untuk saat ini masih melayani di sini. Jadi apa yang dicita-citakan juga harapan kakak ke depan biar diberkati oleh Tuhan. Mungkin yang lain-lain sudah mewakili apa doa-doanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Makasih Kakak Adri Gula sudah mewakili ya, ini sahabat karibnya. Satu lagi ya cewek ya. Aku minta jangan jauh-jauh deh, Irma aja. Oke, terima kasih lagi.
Oke, selamat ulang tahun Bang Brother Soji. Panjang umur, sehat selalu, diberkati dalam pelayanan, kesehatan, keluarga, dan masa depan. Semoga masa depannya lebih cerah lagi dan bahagia selalu. Tuhan memberkati. Makasih Irman. Mungkin ada satu atau dua patah kata yang disampaikan oleh Bang Sozi Baene. Oke, shalom teman-teman sekalian. Shalom. Oke, terima kasih ya. Jadi saya bersyukur buat malam hari ini dan seluruhnya ya, kepada teman-teman yang dalam grup ini. Mungkin saya bilang bahwa terkhusus buat pengurus, mulai dari ketua dan beserta jajarannya ya, pengurus yang lain. Ya, sangat berterima kasih atas semua ucapan dan doanya ya. Dan saya bersyukur usia saya semakin bertambah, mungkin semakin tua ya. Tadi ada yang chat saya bukan semakin tua Kak, tapi semakin imut. Jadi saya bersyukur hari ini ya saya diberikan umur yang panjang meskipun hari-hari semakin hari banyak cobaan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tak pernah membiarkan segala sesuatu yang melebihi dari kekuatan. Terima kasih. Makasih Kak Sozi Bene. Sepatah kata atau dua patah katanya, Tuhan memberkati. Baik teman-teman, untuk mengingatkan khususnya karena kita udah berkunjung di Nias Utara yang masih di Pulau Nias, kalian harus mempersiapkan diri. Kalian bukan membawa nama USPK, tapi kalian membawa nama Tuhan. Ya, jaga sikap. Kalian harus memberikan yang terbaik ya. Jangan sampai kita nyampe di sana jadi malu-maluin ya. Jaga sikap, jaga etika, jaga tutur kata. Itu yang dibilang Kak Damai ya, soalnya Kak Damai udah keluar. Dan jaga kekompakan, karena kekompakan itu sangat penting juga dalam komunitas. Nah, sebagai tambahannya, karena kita sudah 6 bulan berjalannya waktu ya, tidak terasa udah 6 bulan ya, udah 6 bulan kita membentuk grup OSBK. Jika ada teman-teman atau rindu memberikan persembahan atau rindu memberikan perpuluhan, silakan dikirim di rekening OSBK karena kita sudah ada rekening tersendiri. Mungkin nanti suatu saat ada yang terjadi bisa kita cepat ambil di tabungan kita sendiri. Ya, nanti kita kasih di dalam grup lagi nomor rekening OSBK. Itu aja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Shalom ya Allah. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk pengumuman dari berbagai pengurus, dan selamat ulang tahun buat Bang Soji Baene. Tuhan berkati lebih lagi ya, dan semakin semangat lagi untuk melayani Tuhan. Baik, dan mungkin sebelumnya juga kita ini Bang Arta ada sebagian yang mungkin baru join ya malam hari ini. Jadi kayak yang baru join belum memperkenalkan diri ya untuk kita semua. Jadi untuk yang baru join siapa aja di sini? Ada Sutrislau. Salam. Ya mungkin. Shalom. Perkenalkan diri sama teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Sutrisandayani Nifau. Saya sekolah di Stikes Sehati Medan. Ya, asalnya dari mana? Asal saya dari Nias. Oh, orang Nias ya. Iya. Ini Titin ya? Iya. Satu kampung denganmu, Pak Kota. Termasuk Abang Koinonia.
Kan kita berdampingannya rumah di kampung Tuhan. Oke, baik. Ada lagi nggak teman-teman yang baru join malam hari ini? Ada Bang Fize. Siapa lagi Bang Atta? Bang Fize yang sangat ganteng ini. Oke, silakan Bang. Mungkin bisa. Ya, terima kasih. Shalom semua. Yahovuvevu. Shalom. Ya, izinkan perkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Filipus Cibua. Saya asli Kepulauan Nias, Nias Barat. Saya tinggal di Jawa Timur sekarang, tempatnya di Surabaya. Pelayanan juga dan lagi mengambil kuliah juga pasca sarjana. Saja perkenalan saya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Makasih Kak Fize. Oke, buat teman-teman yang baru join pada malam hari ini, jika ingin mau bergabung di OSBK, arti OSBK itu ya jangan nanti bertanya-tanya. Orahua sondronya bahasa Keriso. Jika ada yang mau bergabung, silakan tinggalkan nomor WA-nya di kolom chat, biar kita nanti japri kakak dan abang kalau ingin mau bergabung di dalam grup. Oke, baik. Terima kasih untuk perkenalan dari saudara yang terkasih. Sekarang kita akan mau menutup. Ya, untuk sekarang kita akan buka ruang diskusi lagi ya Bang Arta ya. Doa penutup dulu sama doa berkat. Nanti. Oke, baik, langsung doa penutup, dan sebelum itu mungkin baik, langsung doa penutup aja. Yang mungkin doa penutup nanti kita akan langsung percayakan kepada hambanya, Pak Pendeta Muda Pak Fianto. Ya, nanti kita angkat satu pujian lagi ya. Kami memuji. Baik, mari kita menutup ibadah kita malam hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan kalau Tuhan menyertai peribadatan kami dari awal dan akhirnya. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun juga, adalah Tuhan yang memberikan umur yang panjang, memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apapun yang dikerjakannya, Tuhan berhasil. Dan kami semua ya Tuhan Yesus, setiap pergumulan kami percaya Tuhan ada di sana untuk memberikan jalan keluar bagi kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya, Tuhan berkati. Baik teman-teman, dan kini saja kita akan ruang diskusi, dan sebelum itu kita akan ruang dokumentasi dulu. Dokumentasi kepada Bang Triaman Tilamono kami. Oh, Bang Arta ya? Yuk. Oke, teman-teman, karena sebagian tadi saya ambil dari awal ya, dari awal. Saatnya bisa sarang heo, love, nalau bakhed di bakhed, aku cinta padamu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kak Adri Gule on cam.
Apa tugas love ya? Bentar dulu ya ini. 1, 2, 3. Oke. Karena sebagian saya udah ambil tadi, cukup jangan banyak-banyak. Baik, terima kasih Bang Jainal untuk dokumentasinya. Dan sekarang kita akan buka ruang kesaksian, diskusi, sharing-sharing. Teman-teman yang ingin bertanya, men-sharingkan tentang sesuai yang tema kita yang tadi, atau bertanya sesuatu, atau memberi kesaksian yang bisa membangun kita kasih kesempatan dan waktu. Ayo siapa teman-teman? Jangan malu, jangan aila. Masih. Ayo. Dari Penta Costa. Penta, ya silakan Pen. Masih ada Penta ya? Dia udah keluar, si Penta udah. Karena pelayanannya besok. Ayo teman-teman, atau ada yang ingin sharing-sharing, mau menanggapi yang kita bahas-bahas tadi? Kayaknya ada sih. Aku udah lama gak mendengarkan suara Kakak Erliwati baru. Kamu ya, Arta. Ya, saya mau bertanya sih seputar tentang panggilan tadi ya. Panggil kakak aja ya, Kak Evianto. Kalau Bapak kayak terlalu jauh banget gitu ya. Ya, panggil kakak aja. Panggil bro juga boleh. Yang penting jangan pakai panggil sister. Iya. Enggak